Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memutuskan awal Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 13 April 2021. Oleh karena itu, umat muslim di seluruh Indonesia dapat memulai sholat tarawih perdana pada Senin malam 12 April 2021. Hal tersebut terjadi pula di Masjid Al-Kautsar Komplek Badak LNG. Umat muslim yang sebagian besar merupakan pekerja Badak LNG dan keluarganya berbondong-bondong menuju Masjid Al-Kautsar untuk menjalani sholat tarawih perdana. Usai sholat Isya berjamaah, dalam sambutannya PJSI-OO Rahmat Safruddin mengajak seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar untuk senantiasa bersyukur karena masih diberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan barokah. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua karena bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Mari kita sambut kedatangan bulan yang penuh rahmat, kemuliaan dan maghfirah ini dengan sukacita, serta kita jadikan bulan tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas diri untuk menggapai derajat takwa. Bapak dan Ibu jemaah rahimahumullah, manajemen Badak LNG mengucapkan selamat datang bulan Ramadan 1442 Hijriah dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita dapat meraih keutamaan selama bulan ini sehingga kita mendapatkan predikat takwa ketika Ramadan berakhir sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Salat tarawih perdana ini berlangsung khusyuk dan lancar. Masjid Al-Kautsar yang berada di dalam komplek perusahaan Badak LNG telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Ketua Yaumil LNG Badak Muhammad Irfan Hidayat menguraikan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan yakni adanya absensi serta pemeriksaan suhu tubuh para jamaah. Alhamdulillah juga ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan sholat tarawih ini juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi tiap jamaah sebelum masuk ke dalam masjid harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu dengan pemeriksaan temperatur dan juga dilakukan pendataan daftar pengabsenan seperti itu. Dan juga setiap jamaah harus menggunakan masker secara baik dan sempurna, juga harus dengan membawa sajadah atau alas sholat sendiri. Di samping menerapkan protokol kesehatan, kita juga mengurangi kapasitas dari Masjid Al-Kautsar ini yang sebenarnya kapasitas normal adalah sekitar 2.500 jamaah. Namun untuk mengikuti protokol kesehatan termasuk baik dari perusahaan dan pemerintah, maka kita kurangi menjadi hanya 900, yang artinya hanya 30% dari kapasitas total masjid. Mudah-mudahan dengan adanya protokol kesehatan dan dijalani dengan baik oleh para jamaah, kegiatan Ramadan, kegiatan baik itu sholat tarawih, qiyamul lail, zakat fitrah dan sebagainya dapat dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Tim Liputan LNG TV. Bapak dan Ibu jemaah, merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua karena masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mari kita sambut kedatangan bulan yang penuh rahmat, kemuliaan dan maghfirah ini dengan sukacita, serta kita jadikan bulan tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas diri untuk menggapai derajat takwa. Terkuat puasa itu terletak pada durasinya,
Tidak ada ibadah yang memiliki durasi waktu lama kecuali puasa. Durasi waktu puasa itu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Saya tidak bicara jam. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pertama tarawih dalam menyambut bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Kita di dalam Masjid Al-Falah ini peraturan protokol COVID-19 tetap kita berlakukan. Standar yang kita pakai yaitu standar dari Yaumil Fitri Badak. Jadi setiap jamaah yang mau masuk bersolat berjamaah di Masjid Al-Falah wajibkan pakai masker dan cuci tangan sudah disiapkan di luar Masjid Al-Falah itu. Saya lihat semua jamaah mematuhi peraturan Masjid Al-Falah. Diwajibkan kita masing-masing membawa sejadah sendiri-sendiri. Jaga jarak yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid di Al-Falah. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Pembaruan rekomendasi mengenai masker. Rekomendasi memilih masker. 1. Dapat menutupi wajah dengan rapat. 2. Memiliki 3 lapisan masker kain ataupun masker sekali pakai yang memudahkan bernafas dan dapat menahan droplet di bagian dalam masker. 3. Pilih masker yang memiliki kawat di bagian hidung. 4. Pastikan menutup wajah, hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. 5. Uji dengan meniup masker. Udara tidak keluar dari bagian atas, bawah, dan samping masker, menandakan masker telah menutup wajah dengan rapat. Cara menggunakan masker tambahan atau masker 2 lapis. 1. Gunakan masker kain dengan kain berlapis. 2. Gunakan masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Masker kain dapat menekan bagian tepi masker sekali pakai sehingga membuat lebih rapat. Hindari pemakaian masker yang salah. 1. Memakai 2 lapis masker sekali pakai. 2. Memakai masker N95 atau KN95 dilapis dengan masker jenis lain, masker kain maupun masker sekali pakai. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Tips pencegahan COVID-19 di tempat kerja saat era new normal. 1. Hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. 2. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik. 3. Cuci tangan sesering mungkin, memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 detik. 4. Bila perlu, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. 5. Jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi. 6. Bila sakit, bekerjalah dari rumah.
7. Gunakan masker. 8. Meludah, batuk atau bersin, memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. 9. Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup. Pesan ini disampaikan oleh Corporate Communication Department Badak LNG. Kenali alat pelindung diri plus. Topi keselamatan digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Kacamata keselamatan digunakan untuk melindungi mata dari bahaya debu, partikel-partikel kecil, dan silauan sinar, serta percikan bahan kimia. Earplug dan earmuff digunakan untuk melindungi alat pendengaran dari intensitas suara yang tinggi. Earplug dapat mengurangi intensitas suara hingga 10-15 desibel, sedangkan earmuff dapat mengurangi hingga 20-30 desibel. Masker dan respirator digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, dan gas. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau luka tangan akibat sentuhan dengan benda tajam. Dipakai saat bekerja dengan bahan kimia, pemasangan komponen, proses pemanasan, dan lain-lain. Sepatu keselamatan digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda seperti benda-benda tajam ataupun potongan baja, larutan kimia, dan aliran listrik. Ujung sepatu memiliki baja yang dibalut oleh karet sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Ayo, budayakan safety, gunakan APD yang sesuai sebelum bekerja. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Ayo cegah COVID-19 dengan budayakan gerakan 5M. 1. Memakai masker dengan baik dan benar. 2. Mencuci tangan minimal 20 detik. 3. Menjaga jarak minimal 2 meter. 4. Menghindari keramaian. 5. Mengurangi mobilitas. Buanglah masker sekali pakai atau masker medis dengan baik dan benar, dengan memisahkan tempat pembuangan dan meletakkannya di tempat pembuangan masker yang telah disediakan. Ayo bersama-sama cegah penyebaran COVID-19. Saya pribadi sangat bersyukur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada warga binaan di sini untuk mengembangkan atau melatih keahlian kita untuk mengembangkan nanti sampai kita keluar. Mudah-mudahan kita bisa jadi produktif, bisa mandiri. Saya pribadi sangat bersyukur dan teman-teman warga binaan yang di sini, mulai dengan adanya pelatihan ini kami sangat berterima kasih kepada Lapas Bontang terutama karena dengan adanya kegiatan yang positif ini kita bisa menambah ilmu kita
Mungkin inilah jalan untuk menuju mandiri buat kita nantinya di luar. Pertama, pengenalan alat perkakas, kemudian termasuk cara memelihara, memanfaatkan safety-nya. Yang kedua, bagaimana menjaga orang yang bekerja supaya selamat semuanya. Yang ketiga, bagaimana menjaga lingkungan supaya lingkungan juga aman. Jadi baru masuk ke materi mebel. Kami memanfaatkan potensi yang ada di lapas, karena memang kompetensinya sudah memadai untuk diangkat menjadi instruktur. Jadi seperti katakan kepala lapas tadi, bahwa kita arahkan ke mandirian. Jadi kita harapkan setelah tinggalkan lapas ini mampu mandiri, mampu bekerja sendiri, mampu punya usaha sendiri. Di tahun ini kita masih melanjutkan kegiatan pelatihan kemandirian bagi warga binaan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana menciptakan warga binaan yang produktif nanti, ya. Produktif ini artinya bisa menghasilkan sendiri dengan kinerja yang dia miliki. Nah, untuk menciptakan produktivitas itu tentunya dilakukan dengan melalui pelatihan. Tentunya kita tawarkan, ya, kita asesmen terkait dengan mungkin hobi atau skill yang mereka punyai sebelumnya. Nanti setelah itu kita latih, kita matangkan untuk menjadi lebih profesional tentunya. Dari asesmen itu kita akan mengetahui sejauh mana bakat, sejauh mana hobi, sejauh mana kemampuan dia, sejauh mana skill yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga kita nanti mudah mengarahkannya. Dimasukkan ke dalam bidang yang mana, nanti akan terlihat melalui asesmen yang sudah kita lakukan. Jadi sasaran dari pelatihan ini adalah bagaimana kita menciptakan, memunculkan warga binaan yang nantinya menjadi warga binaan yang produktif. Sehingga nanti pada saat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan memiliki bekal keterampilan yang dijadikan nanti untuk bekerja. Peranan level manajemen sangat penting dalam penerapan sistem manajemen safety, health, environment, dan quality di dalam perusahaan. Salah satu program yang bertujuan untuk mendorong keberhasilan pencapaian kinerja CQ adalah kegiatan Safety Tour and Review atau STAR. STAR rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dengan tujuan mengajak seluruh pekerja dan mitra kerja untuk saling mengingatkan, menjaga, dan meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan dan aspek CQ selama bekerja. Jumat 9 April 2021 dipimpin langsung PJS COO Badak LNG Rahmat Safrudin. Kali ini STAR dilaksanakan di area Rumah Sakit LNG Badak untuk melakukan pengecekan yang berkaitan dengan safety. Melalui kegiatan ini, manajemen dapat melihat langsung kondisi tempat kerja dan peralatan penunjang yang ada di sekitar lingkungan kerja. Tim manajemen melakukan inspeksi lokasi insinerator dan sarana penanganan COVID-19. PJS Senior Manager CNQ Department Robertus Adi menguraikan bahwa melalui kegiatan ini jajaran manajemen memastikan kembali segala fasilitas penunjang dapat berjalan dengan baik serta sarana dan prasarana telah memenuhi standar. Selain di rumah sakit, STAR juga dilakukan di Bandara Badak LNG. Manajemen juga melakukan diskusi dengan beberapa pekerja terkait prosedur kerja yang harus dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing maupun mengenai life saving rules. Selamat pagi, jadi pagi ini kita melaksanakan STAR di rumah sakit dan yang kedua di airport. Jadi STAR pagi ini fokus ke rumah sakit, ke insinerator, kawasan insinerator dan sarana penanganan COVID di rumah sakit. Jadi kenapa STAR dilakukan di area ini? Karena kita saat ini masih pandemi, sehingga kita selalu siap siaga untuk melihat kelengkapan daripada penanganan COVID itu sendiri, sarana prasarannya sejauh mana, apakah masih sesuai atau sesuai dengan standar atau tidak. Nah, itu nanti akan menjadi komen daripada STAR ini. Dan nanti juga ada interaksi two-way communication dengan petugas atau pekerja di lingkungan tempat tersebut untuk melihat identifikasi bahaya, khususnya bahaya karena toksik
bekas-bekas limbah daripada masker ataupun tempat makan yang dipakai korban COVID yang infeksius yang sangat bahaya untuk infeksi kita semua, yang itu yang akan dibakar di insinerator. Tim manajemen secara teliti melakukan inspeksi terkait dengan aspek CQ. Para pekerja kembali diingatkan untuk selalu mengutamakan safety di setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Tim Liputan LNG TV. Pembaruan rekomendasi mengenai masker. Rekomendasi memilih masker. 1. Dapat menutupi wajah dengan rapat. 2. Memiliki 3 lapisan masker kain ataupun masker sekali pakai yang memudahkan bernafas dan dapat menahan droplet di bagian dalam masker. 3. Pilih masker yang memiliki kawat di bagian hidung. 4. Pastikan menutup wajah, hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. 5. Uji dengan meniup masker. Udara tidak keluar dari bagian atas, bawah, dan samping masker, menandakan masker telah menutup wajah dengan rapat. Cara menggunakan masker tambahan atau masker 2 lapis. 1. Gunakan masker kain dengan kain berlapis. 2. Gunakan masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Masker kain dapat menekan bagian tepi masker sekali pakai sehingga membuat lebih rapat. Hindari pemakaian masker yang salah. 1. Memakai 2 lapis masker sekali pakai. 2. Memakai masker N95 atau KN95 dilapis dengan masker jenis lain, masker kain maupun masker sekali pakai. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Tips hemat air di rumah. Jangan langsung menggunakan air dari selang untuk mencuci mobil. Gunakan ember untuk menampung air yang akan digunakan pada saat akan mencuci mobil. Dengan menggunakan ember, kita bisa menghemat 300 liter air pada saat melakukan cuci mobil. Jangan biarkan air mengalir terus-menerus dengan percuma. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen. Reliability culture, komunikasi dan koordinasi. Berikan perintah dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yakinkan lawan bicara mengerti apa yang disampaikan. Minta lawan bicara Anda mengulang apa yang Anda sampaikan. Jangan ragu-ragu menyampaikan ide kepada atasan. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Tips hemat air.
Ayo, budayakan hemat air. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen. Kesannya sih sangat memberi apresiasi ya, karena kita selain bisa silaturahmi, bisa juga menyalurkan hobi. Saya sangat mengapresiasi sih untuk pengurus kali ini, karena di masa pandemi jadi protokol yang diterapkan itu sangat mengikuti protokol yang ada. Mulai dari kita masuk dari luar, terus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sih sebenarnya. Tujuan dari turnamen ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan memberi semangat kepada ibu-ibu untuk berolahraga dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Harapan kami sebagai pengurus kedepannya semoga banyak ibu-ibu yang berminat untuk mengikuti kegiatan olahraga badminton. Dan semoga turnamen ini terus berlanjut untuk kedepannya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan PT Badak dan PWP yang telah memfasilitasi turnamen ini. Mungkin kedepannya kami selaku pengurus mengajak ibu-ibu semuanya untuk mengikuti olahraga badminton. Itu aja sih, karena makin sini makin sedikit mungkin minatnya gitu. Jadi kepada ibu-ibu PWP ditunggu di lapangan. Itu aja sih ya. Pemirsa LNG TV, demi menghindari kerumunan, ujian sekolah SMP Vidatra menggunakan dua lokasi. Selain di gedung SMP Vidatra, juga menggunakan gedung SD Vidatra. Bagaimana pelaksanaannya? Berikut liputannya. Pertama kali masuk sekolah setelah sekian lama online, awalnya sih gemeteran, ragu banget, takut gitu. Tapi pas udah di sini ketemu sama teman-teman, sama guru-guru, jadi enjoy, ngerasa seneng aja gitu. Jadi kita dari rumah itu diimbau untuk memakai masker
dan membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Terus sebelum masuk sekolah, kita dicek suhu, terus disuruh cuci tangan dulu dan dibagi face shield per masing-masing siswa. Dan kalau misalnya cek suhunya lebih dari 37,5 ya disuruh pulang. Kalau misalnya enggak, bisa lanjut ke dalam kelas. Saya selaku orang tua sangat senang sekali dengan diadakannya ujian tatap muka di Sekolah Vidatra ini, yang mana setelah sekian lama anak-anak belajar di rumah mungkin jenuh atau capek. Jadi dengan adanya tatap muka, jadi anak-anak bisa berinteraksi dengan guru dan juga bisa melepas kangen dengan teman-temannya semua. Kami dari orang tua sangat berterima kasih kepada pihak Vidatra atas pelaksanaannya ujian ini sehingga bisa dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Untuk basis pelaksanaan ujian kali ini kita menggunakan sistem CBT dengan komputer, di mana masing-masing anak mengerjakan dengan HP dan juga laptopnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, SMP YPDW menggunakan 2 lokal. Pertama kita menggunakan gedung SMP YPDW dan sebagian lagi menggunakan ruang yang ada di SD YPVDP. Hal ini adalah untuk memudahkan di dalam pelaksanaan sirkulasi dari para orang tua mengantar dan kenyamanan tentunya, serta keselamatan para siswa dan juga orang tua, dan kita menjaga semuanya supaya kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Saya berharap kegiatan ini menjadikan satu ajang khususnya Vidatra untuk menerapkan protokol COVID-19 yang nanti pada saat pembelajaran tatap muka nanti itu nanti bisa kita jadikan contoh di dalam pelaksanaan ujian ini. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Reliability culture, komunikasi dan koordinasi. Letakkan radio Anda sedekat mungkin dengan telinga. Jangan letakkan radio di tempat yang Anda kurang bisa dengar. Segera respon apabila ada panggilan. Komunikasi yang baik mempercepat proses pekerjaan. Reliability culture, kualitas hasil kerja.
Yakinkan bekerja sesuai prosedur. Sebelum mengendarai kendaraan harus melakukan pre-use inspection, serta yakinkan surat-surat berkendara yang sesuai sudah dibawa. Pengendara dan penumpang wajib menggunakan seat belt. Jangan meletakkan barang yang mudah bergerak atau jatuh di dashboard mobil. Dilarang menggunakan alat komunikasi saat berkendara. Patuhi aturan berkendara yang berlaku di area Badak LNG. Jangan melakukan aktivitas lain saat mengemudi. Jika harus menerima telepon atau melakukan aktivitas lain, harus menepikan kendaraan terlebih dahulu. Dilarang merokok di dalam mobil perusahaan. Mengemudi kendaraan di jalan raya merupakan aktivitas yang dinamis dan berbahaya. Waspadalah. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Badak LNG terus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya ialah dengan rutin melakukan disinfeksi. Seperti pada Jumat 9 April 2021, penyemprotan cairan disinfektan kembali dilaksanakan. Kali ini disinfeksi menyasar fasilitas tempat ibadah yang berada di komplek perusahaan seperti Masjid Al-Kautsar, GOPKB, dan Gereja Katolik Santo Yosep. Disinfeksi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di lingkungan perusahaan Badak LNG. Petugas yang melakukan penyemprotan ialah dari tim sanitasi. Upaya disinfeksi ini menjadi bagian dari tindakan pencegahan penyebaran virus corona oleh Badak LNG, mengingat tempat-tempat yang dijadikan sasaran kali ini merupakan fasilitas tempat ibadah yang sering dikunjungi. Kami dari tim sanitasi melakukan dispentan, penyemprotan, mulai dari security, LNG dan rumah ibadah, Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Furqan, dan Gereja PKB dan Gereja Katolik. Itu ada 2 rumah ibadah. Ditambah lagi yang lain seperti di Golop, lapangan bulu tangkis, di Town Center, menyangkut semua ada di situ. Ada LNG TV, ada lapangan badminton, dan ada futsal, dan ada PWP di motor pool sampai di hari ini kami 18 orang turun lapangan. Ini rutin kita lakukan 2 kali dalam sepekan dalam 1 bulan untuk dispentan. Selain fasilitas tempat ibadah, penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di area gedung Town Center serta area perkantoran. Petugas dari tim sanitasi Suti mengungkapkan terdapat sekitar 18 orang yang bertugas melakukan penyemprotan.
Disinfeksi ini rutin dilakukan bergilir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tim Liputan LNG TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jadi pengurus Ladies Bowling Bontang, yang mana kami kemarin mengadakan turnamen bowling yang diadakan dalam rangka memperingati HUT PWP Badak yang ke-21. Turnamen dimulai dari tanggal 5 April sampai dengan 8 April 2021. Diikuti oleh 21 peserta terdiri dari ibu-ibu anggota PWP. Dan turnamen ini dilaksanakan dengan 2 kategori, single antara grade, yaitu grade A, B, dan C. Trio terdiri dari gabungan grade A, B, dan C. Selama turnamen berlangsung, kami selaku panitia selalu mengutamakan protokol kesehatan. Alhamdulillah, turnamen berjalan dengan lancar dan sukses. Harapan kami semoga akan ada turnamen-turnamen berikutnya, karena salah satu tujuan dari turnamen ini adalah menjalin silaturahmi walau dalam keadaan pandemi ini. Turnamen ini diadakan dengan memakai protokol yang sangat ketat, karena masih dalam pandemi. Kami hanya mengikuti peraturan perusahaan bahwa pemain atau teman-teman kami yang di luar tidak bisa ikut masuk ke dalam sini. Jadi yang ikut turnamen ini adalah teman-teman PWP yang ada di dalam komplek. Akhir kata, selamat ulang tahun buat PWP Badak ke-21. Semoga PWP semakin jaya. Selamat ulang tahun PWP Badak yang ke-21. Semoga PWP semakin jaya. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Manfaat penggunaan sarung tangan. Berfungsi untuk melindungi tangan kita dari berbagai macam bahaya seperti bahaya api, suhu panas dan dingin, radiasi, arus listrik, benturan dan pukulan, tergores benda tajam atau kasar. Selain itu juga melindungi tangan dari kontak biologis atau bahan kimia dan infeksi virus ataupun juga bakteri.
Apa sih pemilahan sampah itu? Jadi, pemilahan sampah itu adalah kegiatan memisahkan sampah berdasarkan kategori yang sesuai. Ada 4 kategori tempat sampah di area perkantoran dan community area. Pertama, tempat sampah organik. Kedua, reuse. Ketiga, recycle. Dan terakhir, residu. Yang pertama, tempat sampah organik dengan warna hijau. Sampah ini mudah terurai. Contohnya, sisa makanan, daun kering, dan kulit buah. Yang kedua, sampah reuse atau guna ulang dengan warna orange. Sampah ini bisa digunakan kembali untuk fungsi yang sama. Contohnya, botol kaca, botol plastik, dan kaleng. Yang ketiga, tempat sampah recycle atau daur ulang dengan warna biru. Sampah ini bisa digunakan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya botol, kaca, dan kardus. Yang keempat, tempat sampah residu dengan warna abu-abu. Sampah ini bukan sampah organik atau sampah yang tidak dapat didaur ulang maupun diguna ulang, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut dengan pembakaran atau penimbunan. Contohnya puntung rokok, permen karet, dan tisu bekas. Selanjutnya adalah kategori tempat sampah di area kilang atau zone 1. Ada 2 kategori tempat sampah tambahan di luar 4 tempat sampah lain. Tempat sampah logam bekas dengan warna hitam. Sampah ini dihasilkan dari sisa kegiatan yang menggunakan logam. Contohnya potongan besi, kawat, dan paku. Tempat sampah limbah B3 dengan warna merah. Limbah ini berasal dari kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, majun bekas, cartridge bekas, dan kemasan terkontaminasi B3. Jadi bijaklah dalam membuang sampah. Buang sampah sesuai kategori yang ditentukan. Sampahku, tanggung jawabku. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Ini alhamdulillah sebuah momentum sejarah bagi keluarga saya. Anak saya yang tertua, Ananda Bipa, melaksanakan khatam Al-Quran. Nah, kami senang dan kami bangga karena Ananda saya bisa berhasil dan lolos dan mampu mengaji, baca Al-Quran secara baik dan benar berdasarkan metode Umi. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Haji Abdullah yang selama ini membimbing, membina. Terima kasih juga kepada semuanya. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan secara baik. Alhamdulillah SDIT Cahaya Fikri ini adalah salah satu pengguna metode Umi. Dan kami di Umi untuk manajemen pembelajarannya alhamdulillah di SDIC Cahaya Fikri ini sangat bagus, dan begitu juga untuk dari pelatihan dan pembinaannya begitu sangat bagus ya. Hari ini melaksanakan agenda imtihan khotamil dan tahfiz Al-Quran. Ini sudah angkatan keempat yang diselenggarakan oleh SDIT Cahaya Fikri. Kami sangat bersyukur bahwa dalam kesempatan ini sekitar 68 orang ya itu sebagai peserta dari khotaman imtihan dan tahfiz Quran ini. Dan acara ini dibagi menjadi dua yang hadir ya, ada yang offline, ada yang
online itu ya, karena kondisi pandemik pada saat ini. Hari ini kegiatan imtihan adalah khataman Al-Quran. Setelah anak-anak menyelesaikan target hafalan Qurannya maupun bacaan Qurannya, mulai dari Umi jilid 1, jilid 6 itu namanya taktil ya. Taktil, kemudian juga ada wisuda 30 juz 30, juz 29, juz 28 dan 27. Baik, untuk protokol kesehatan tentunya kami laksanakan dengan baik. Jadi semua yang hadir di sini sudah melalui proses screening ya. Jadi mengisi screening online dan juga orang tua juga sudah, baik orang tua, ananda maupun guru-guru mengisi form screening. Lalu di depan itu mencuci tangan dan juga menjaga jarak untuk kursinya ya, dan juga diukur suhu tubuhnya melalui termoscan, dan juga untuk acara kita tidak melepaskan masker selama prosesi acara. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ada pelajaran apa yang hati-hati saya dibaca pendek? Ya, ada pelajaran apa ini? Persatuan Wanita Patra atau PWP tingkat pusat PT Badak NGL tengah bersiap untuk menyambut hari jadinya yang ke-21. Beragam kegiatan pun diselenggarakan untuk memperingati HUT ke-21 PWP. Maka untuk memastikan rangkaian kegiatan peringatan HUT 21 PWP dapat berjalan dengan lancar, maka panitia yang terlibat pun melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan pada Rabu 14 April 2021. Panitia yang terlibat membahas terkait rencana agenda kegiatan yang akan diselenggarakan. HUT ke-21 PWP tahun ini mengusung tema New Normal, New Spirit. Ketua Panitia HUT ke-21 PWP, Desi Bambang, menyampaikan bahwa beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan berupa turnamen bulu tangkis, turnamen bowling, serta bakti sosial. Selain itu terdapat pula Singkong Challenge, yakni lomba masak dengan bahan dasar singkong. Untuk memperingati Dirgahayu PWP yang ke-21 pada tahun ini, kami dari PWP mengadakan serangkaian acara. Yang sudah berjalan adalah turnamen olahraga bowling dan badminton serta baksos, yaitu bakti sosial yang rutin diadakan. Dan ada beberapa kegiatan lain yang saat ini sedang dalam persiapan. Salah satunya yaitu Singkong Challenge, yaitu membuat video masak dengan bahan dasar singkong. Di samping itu ada pula lomba virtual walking, melangkah, di mana ibu-ibu akan olahraga berjalan kaki secara terukur dengan menggunakan aplikasi. Dan kemudian juga ada kelas Google Form dan kelas Canva bagi pemula untuk ibu-ibu. Juga pada akhirnya nanti kami akan mengadakan super sale butik PWP. Tim Liputan LNG TV. New Life Saving Rules Kilang BTG Fit. Mengemudikan kendaraan. Mengemudikan kendaraan harus menggunakan kendaraan yang layak jalan, memiliki SIM dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mendapatkan izin kerja. Mendapatkan izin kerja sebelum memulai sesuatu pekerjaan di lingkungan Badak LNG. Lockout take out atau loto. Melakukan lockout take out atau loto
untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan sumber energi. Bekerja dengan alat angkat. Bekerja dengan alat angkat harus dilakukan oleh operator dan rigger yang memiliki SIO dan memakai alat angkat dengan sertifikat yang masih berlaku. Bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter harus memakai safety harness dan tidak takut ketinggian. Memasuki ruang terbatas. Memasuki ruang terbatas harus melakukan pemeriksaan kandungan udara dan disertai petugas jaga di luar. Melakukan penggalian. Melakukan penggalian tidak boleh menimbulkan kerusakan instalasi bawah tanah, mencegah tanah longsor, dan menyediakan akses keluar masuk. Fit to work, sehat dan bugar sesuai persyaratan medis untuk melakukan pekerjaan. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Mari cegah COVID-19 dengan hindari penggunaan masker yang salah. Jangan pakai masker yang sudah longgar. Jangan pakai masker di bawah hidung. Jangan lepas masker ketika berbicara. Jangan pakai masker di bawah dagu. Dilarang berbagi masker dengan yang lain. Jangan pegang-pegang masker. Mari bersama cegah COVID-19. Saksikan talk show Ramadan LNG TV setiap hari pukul 17.30 hingga 18.30 live di LNG TV dan Facebook LNG TV. Ikuti kuisnya karena akan ada 2 pemenang setiap harinya dengan hadiah masing-masing Rp250.000. Yuk ramaikan Ramadan bersama LNG TV. Reliability culture. Komunikasi dan koordinasi. Berikan perintah dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yakinkan lawan bicara mengerti apa yang disampaikan. Minta lawan bicara Anda mengulang apa yang Anda sampaikan. Jangan ragu-ragu menyampaikan ide kepada atasan. Pembaruan rekomendasi mengenai masker. Rekomendasi memilih masker. 1. Dapat menutupi wajah dengan rapat. 2. Memiliki 3 lapisan masker kain ataupun masker sekali pakai yang memudahkan bernafas dan dapat menahan droplet di bagian dalam masker. 3. Pilih masker yang memiliki kawat di bagian hidung. 4. Pastikan menutup wajah, hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. 5. Uji dengan meniup masker. Udara tidak keluar dari bagian atas, bawah, dan samping masker, menandakan masker telah menutup wajah dengan rapat. Cara menggunakan masker tambahan atau masker 2 lapis. 1. Gunakan masker kain dengan kain berlapis. 2.
Gunakan masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Masker kain dapat menekan bagian tepi masker sekali pakai sehingga membuat lebih rapat. Hindari pemakaian masker yang salah. 1. Memakai 2 lapis masker sekali pakai. 2. Memakai masker N95 atau KN95 dilapis dengan masker jenis lain, masker kain maupun masker sekali pakai. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen Badak LNG. Reliability Culture, kualitas hasil kerja. Yakinkan bekerja sesuai prosedur. Bekerja jangan asal selesai atau terburu-buru. Selalu komunikasikan hasil kerja kepada atasan. Supervisor pastikan kualitas pekerjaan anak buah Anda. Seperti biasa kita dari BLAS yaitu Badak LNG Archery Sport Team itu mengadakan latihan setiap hari Sabtu baik pagi atau sore, dan latihan ini sudah ada yang kelas atlet lah ataupun kelas yang masih belajar dan anak-anak. Sebenarnya anggota yang terdaftar itu sudah lumayan banyak, di atas 70, cuman yang aktif mungkin sampai sekarang sekitar 15-20 lah. Untuk saat ini kita kelompokkan cuman 2 lah, sesuai umur aja dulu, yang pemula anak-anak sama yang sudah dewasa. Untuk sebenarnya kepingin kita seperti itulah, kita mengadakan lomba walaupun eksebisi ya di antara kita. Saat ini kan masih dalam progres untuk mengajukan biar kita masuk ke dalam Bapor seperti itu. Nanti kalau insya Allah kalau sudah disetujuin dan kita masuk sebagai anggota Bapor, nanti agenda itu akan kita laksanakan dan mungkin lebih konsisten lah kita lakukan seperti itu. Sedangkan tujuan utama kita yaitu menampung yang hobi panah. Hobi kita sama, kita ingin mengajukan panah di lingkungan PT Badak, makanya kita mendirikan klub BLAS ini. Untuk memanah itu yang dibutuhkan untuk basic itu sebenarnya hanya pertama yang jelas kemauan ya, yang kedua fisik. Fisik itu kalau masih tahap awal tidak terlalu, nanti saat bareng dengan latihan kita latih bersama-sama. Yang kalau dibutuhkan untuk ke depan itu dibutuhkan kekuatan, kelentukan, dan konsistensi gitu. Panah ini sebetulnya ada beberapa kelas ya, ada beberapa divisi gitu. Ada standar bow, ada recurve, ada kompon, ada barebow, dan ada horsebow. Yang di sini, yang sudah latihan di sini, yang ada itu yang tidak ada hanya horsebow. Sementara yang 4 itu ada. Nanti karena ini baru mula, nanti ke depan kita lihat mana yang akan mengarah kemana gitu. BLAS ini terbentuk 1 tahun, tapi efektif latihannya baru 2 bulan terakhir ini. Jadi harapannya ke depan tambah banyak anggota, tambah banyak orang yang senang, terus terbentuk atlet, dan kita bisa melaksanakan event-event. Dan lebih untuk harapan terdekat ini kita bisa difasilitasi oleh Bapor LNG Badak. Dari saya pribadi dan mewakili seluruh teman-teman saya di sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Yaumil karena telah menambahkan wawasan tentang tata cara toharoh kepada kami.
Untuk pesan, saya mengharapkan semoga untuk kedepannya bisa lebih mengajarkan lagi bagaimana caranya untuk membaca Al-Quran yang lebih baik lagi di sini. Membasuh wajah supaya tadi hilang dosa-dosa yang kita perbuat dengan mulut. Diberi kesempatan untuk mengisi di lapas perempuan ini dengan materi toharoh. Alhamdulillah mereka antusias sekali dan senang. Saya berpesan dengan mereka yang ada di sini tetap semangat, menjaga kesehatan dan perbaiki hatinya supaya tetap selalu sehat dan jangan lupa menjalankan perintah-perintah Allah yang sudah diwajibkan. Reliability culture, komunikasi dan koordinasi. Letakkan radio Anda sedekat mungkin dengan telinga. Jangan letakkan radio di tempat yang Anda kurang bisa dengar. Segera respon apabila ada panggilan. Komunikasi yang baik mempercepat proses pekerjaan. Cara aman dan sehat pesan makanan online. 1. Pilih makanan matang yang bersih dan bergizi seimbang. 2. Tidak menerima makanan langsung dari pengantar. 3. Jika diterima langsung, usahakan berjarak 1 meter. 4. Berbayar dengan non-tunai. 5. Pindahkan makanan ke piring sendiri. 6. Buang pembungkus ke tempat sampah. 7. Cuci tangan sebelum makan. Pesan ini disampaikan oleh Corporate Communication Department, Badak LNG. Yuk, di rumah saja. Halo Sobat LNG, berikut protokol umum new normal Badak LNG. 1. Selalu gunakan masker di setiap aktivitas di dalam dan di luar ruangan. 2. Tidak berjabat tangan, berpelukan, maupun kontak fisik lainnya. 3. Jaga jarak atau physical distancing minimal sejauh 2 meter. Sebelum dan sesudah beraktivitas, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau gunakan hand sanitizer jika tidak ada sabun. 5. Tidak batuk dan bersin di dekat orang lain. Jika batuk, segera menyingkir dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu, kain, atau lengan baju bagian atas. 6. Lakukan deklarasi kesehatan setiap hari, baik hari kerja maupun hari libur, termasuk saat cuti, dinas, training, dan lain-lain. 7. Segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat bila kondisi kesehatan sedang tidak fit atau tidak baik, seperti meriang atau demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak atau sulit bernafas, dan lain-lain. 8. Lakukan tracking orang-orang yang kontak erat bila mengalami sakit dan melaporkannya ke rumah sakit dan atasannya. Yuk bersama-sama cegah penyebaran COVID-19 dengan patuhi aturan yang telah ditentukan. Tetap sehat dan semangat lawan COVID-19 bersama. Pesan ini disampaikan oleh Corporate Communication Department, Badak LNG.
reliability culture, kualitas hasil kerja. Pastikan kita mengetahui target, waktu dan kualitas pekerjaan kita.